Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Andi Alba Ramadan dari kelas reguler 1 dengan NIM 240335001. Dosen penghimpunan saya Dr. Amiruddin Eskom MT. Saya akan mempresentasikan PowerPoint tugas saya, yaitu yang berjudul komponen utama dalam sistem informasi. Ada beberapa komponen utama dalam sistem informasi, yaitu ada perangkat keras atau hardware. Hardware adalah semua peralatan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi, termasuk diantaranya ada CPU, RAM, monitor, mouse, keyboard, dan lain-lain. Contohnya itu seperti gambar di samping. Hardware juga terbagi menjadi 3 bagian. Ada input yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke dalam komputer. Contohnya itu kayak gambar di samping, ada keyboard, mouse, dan lain-lain. Yang kedua, proses. Hardware proses berfungsi untuk mengolah atau memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Contohnya itu ada prosesor seperti gambar samping. Yang ketiga ada output yang berfungsi mengambil data yang telah diproses oleh komputer dalam bentuk bahasa biner dan mengubahnya menjadi tindakan atau bentuk yang dapat dipahami oleh pengguna. Perangkat output bisa menghasilkan berbagai bentuk seperti suara, cetakan, tampilan, dan lainnya. Adapun contohnya itu kayak monitor, printer, handset, proyektor, dan lain-lain. B. Perangkat lunak atau software. Software atau perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi atau penghubung antara pengguna user dan perangkat keras. Jadi ini software juga terhubung dengan perangkat keras. Perangkat lunak software terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mempunyai tugas untuk mengontrol perangkat keras dan juga operasi dasar dari sistem lainnya, termasuk dalam menjalankan program aplikasi, yaitu contohnya sistem operasi komputer yang populer adalah Microsoft Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS. Yang kedua ada aplikasi. Perangkat lunak aplikasi adalah program yang ditulis oleh pengembang dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi dan diinstal pada sistem pengguna. Misalnya ada Windows, Media Player, Microsoft Word, dan lain-lain. Yang ketiga ada utilitas atau utility, yaitu perangkat lunak utilitas menjalankan tugas-tugas tertentu seperti mendeteksi virus, menginstal aplikasi, menghapus instalisasi, mencadangkan data, menghapus file yang tidak diinginkan, dan lain-lain. Contohnya itu kayak gambar di samping ada antivirus, alat manajemen file, alat kompresi, alat manajemen, dan lain-lain. Data merupakan sekelompok informasi atau fakta mentah yang dapat berupa simbol, angka, kata-kata, atau citra. Informasi ini diperoleh melalui proses pengamatan atau pencarian dari sumber-sumber tertentu. Prosedur adalah serangkaian langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu tugas atau kegiatan. Contohnya kayak cara menghidupkan komputer. Jadi prosedur itu harus terperinci langkah-langkahnya. Manusia, people. People di komputer adalah seseorang yang dapat mengakses, memakai, mengendalikan fungsi-fungsi yang berada pada komputer tersebut. Jadi manusia atau people itu dalam komputer yaitu dia yang mengakses, memakai, mengendalikan fungsi-fungsi yang berada pada komputer tersebut. Jaringan networking. Network berarti jaringan komputer yang saling terhubung satu sama lain, baik itu jaringan yang terhubung menggunakan internet,
atau terhubung secara lokal menggunakan kabel LAN. Terima kasih. Itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.